ada Ibu Dr. Astri Dwi Andiani MIko selaku Rektor UNPI Cianjur. Assalamualaikum Ibu Astri, sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon Halo. maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Di host. Halo. Oh iya. Halo. Assalamualaikum. Udah kedengeran? Waalaikumsalam. Sudah Apa terdengar kabar? Ibu. Iya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu sehat. Astri sendiri apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bu Astri kelihatannya saat ini ceria sekali ya. Ibu sudah siap untuk memaparkan materinya? Siap. Siap, baik. Dipersilakan untuk Ibu Astri memaparkan materinya selama 20 menit ke depan dan nantinya izinkan saya di 5 menit waktu terakhir selesai ya Bu ya. Oke. Untuk Ibu Astri waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Mohon izin, apakah sudah terlihat paparan materinya? Sudah terlihat Bu Astri, dipersilakan untuk melanjutkan. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Salam hormat saya kepada seluruh tim penyelenggara acara hari ini. Udah keren banget. Kenapa saya ceria? Karena terdampak positive vibes dari moderator yang membawakan acara hari ini dengan begitu luar biasa. Terima kasih banyak. Salam hormat saya ke KI Opinion Leader dan para narasumber yang nantinya juga akan melakukan pemaparan. Ya teman-teman, kita akan belajar sebenarnya sharing ya, mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa, pendidikan karakter Gen Z di era digital gitu ya. Kita kenalan dulu yuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Astri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Astri. Aktivitas sehari-hari saya adalah guru atau pengajar di Universitas Putri Indonesia dengan tugas tambahan sebagai rektor. Kemudian aktif juga di Next Generation Indonesia. Concern atau fokus dari Next Generation Indonesia sendiri, kita tuh memfasilitasi teman-teman yang ingin bermain video games gitu ya, sesuai dengan rentang usia ratingnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah, kalau masih di bawah umur nggak boleh tuh gitu ya memainkan games dengan rating dewasa seperti itu ya. Kemudian pernah jadi narasumber juga Gerakan Nasional Literasi Media Digital sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Bagi teman-teman yang ingin kontakan lebih lanjut, yuk kita temenan di Instagram @astrialbastri. Ya, pemaparan kali ini teman-teman akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih, berapa lama sih waktu yang sudah kamu habiskan menggunakan gadget kemarin? Ayo, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu ya. Coba teman-teman kalau lagi pegang handphone, masuk ke setting deh. Setting tuh apa ya? Setting tuh pengaturan, kemudian di sana suka ada tulisan teman-teman digital well-being gitu ya, atau kebiasaan digital dan parental control. Nah di sana ketika kita klik gitu ya kebiasaan digital, biasanya suka ada tuh rekaman berapa lama sih durasi yang kita habiskan konsumsi gadget kita kemarin gitu. Coba deh lihat gitu ya. Ada yang sejam, 2 jam gitu ya. Kalau itu udah keren banget kalau sejam maksimal 2 jam gitu ya. Tapi ada juga mahasiswa saya teman-teman ternyata 22 jam, berarti dia nggak tidur dong gitu ya. Nah, di sana juga akan terekam aplikasi apa sih yang habis dilihat gitu ya. Aplikasi apa yang digunakan, misalkan bisa Instagram, TikTok, terus apa lagi ya? Mungkin YouTube atau browsing di Google gitu ya. Nah ternyata teman-teman, masyarakat Indonesia itu 8,5 jam per hari, khususnya remaja 8,5 jam sehari gitu ya menghabiskan waktunya di internet. Itu berdasarkan survei tahun lalu gitu ya. Jadi sepertiga kehidupan netizen Indonesia gitu ya dihabiskan untuk internet ya. Pada akhirnya kebutuhan dasar tidak lagi sandang pangan papan seperti hierarchy of need-nya teori kebutuhannya Maslow, tapi juga yaitu sandang pangan papan colokan wifi gitu ya. Jadi kayaknya nggak rela deh kalau handphonenya ketinggalan. Lebih baik mahasiswa saya suka bilang lebih baik ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone, karena pada akhirnya segala sesuatu ada di genggaman tangan kita saat ini. Apalagi Telkom kan jargonnya tuh pernah bilang ya, the world in your hand. Segala sesuatu itu tuh, dunia tuh udah beneran ada di genggaman tangan kita gitu ya. Untuk cari informasi kita nggak perlu lagi langganan koran gitu ya. Tinggal klik aja Instagram portal berita gitu ya atau websitenya. Terus buat dengerin musik gitu ya, nggak perlu angkat-angkat bawa radio gitu ya, tapi tinggal dengerin aja misalkan Spotify. Kalau misalkan pengen nonton saluran TV favorit, nggak perlu lagi colokin TV, lihat aja di channel YouTube ya. Pada akhirnya orang tuh
adiktif gitu ya, kecanduan gitu, karena dengan berbagai kemudahan yang dirasakan. Nah, pada akhirnya perkembangan teknologi semakin maju ya, pada akhirnya anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia pada akhirnya mengkonsumsi internet gitu ya, lebih dari 77%. Ternyata 77,02% atau sekitar 210 juta masyarakat Indonesia tuh menggunakan internet, salah satunya ya termasuk kita gitu ya. Seperti itu. Nah, pada akhirnya gimana gitu ya, mempengaruhi karakter kita ya. Perkembangan zaman ini pada akhirnya mempengaruhi kita nih teman-teman. Kalau saya kan kelahiran tahun 91 ya, umurnya 30-an lebih gitu ya. Saya tuh ada di generasi Y gitu ya, atau milenial. Nah, kalau teman-teman yang masih pelajar disebutnya generasi Z gitu ya, yang bersinggungan langsung sama internet ya, pada akhirnya mempengaruhi nih karakter teman-teman gitu ya. Salah satu ahli bilang ciri-cirinya Gen Z itu ada 3C katanya tuh ya. Yang pertama adalah connected gitu ya. Ya pada akhirnya kita selalu selalu terkoneksi sama internet ya. Buktinya tadi rata-rata 8,5 jam per hari. Ada yang lebih nggak? Ada gitu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, tapi di sisi lainnya gitu, kita tuh kreatif gitu. Teman-teman Gen Z tuh kreatif gitu ya. Bikin konten digital kreatif, menyelesaikan masalah kreatif, dan tentu saja confidence gitu ya. Confidence tuh percaya diri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita selfie, lihat aja, kalau misalkan sekali selfie cekrek mungkin aja lebih dari 20 gitu ya, 20 kali jepretan gitu ya. Dan kita juga sangat difasilitasi dengan dengan kemudahan teknologi, salah satunya berjejaring di media sosial. Kenapa sih pada akhirnya kita tuh kita tuh edik banget gitu ya, kecanduan banget sama media digital? Nah, karena di media digital itu, di jejaring sosial itu ada fitur ini teman-teman, love gitu ya, ada fitur like. Karena si media sosial ini tuh paham banget sama kebutuhan dasar manusia. Kayak misalkan kita makan ya, kayak makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan fisik gitu ya. Kalau nggak makan sama minum kan pada akhirnya lemes, kitanya jadi nggak sehat. Begitupun batin kita teman-teman. Sebetulnya mental kita juga butuh dikasih asupan nutrisi, salah satunya dengan dengan diapresiasi, dengan disukai, dengan diakui sama lingkungan gitu ya. Pada dasarnya kan setiap orang itu narsis katanya. Narsis itu berasal dari kata makhluk mitologi Yunani gitu ya, Narsisus gitu ya, salah satu makhluk yang ada di dewa-dewanya Yunani. Nah, si Narsisus ini tuh ini banget, cakep banget katanya, makhluk yang rupawan. Pada akhirnya dia ngeliat gitu ya, bayangannya, pantulan bayangannya dia di sungai gitu ya, saking gantengnya gitu ya, saking cakepnya bayangannya ya, dia pada akhirnya jatuh cinta sama dirinya sendiri gitu ya, kena kutukan gitu. Nah, pada dasarnya kan setiap orang juga gitu ya, peduli gitu ya dengan dirinya sendiri, senang diapresiasi. Nah, pada akhirnya kalau kita ngeposting gitu ya biasanya kita suka ngecek gitu. Kalau saya sendiri suka ngecek gitu ya, berapa orang sih yang udah nge-love gitu ya, berapa orang yang sudah nge-like, berapa orang yang subscriber, follower, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya kan teknologi ini mempengaruhi juga diri kita gitu ya. Kita berada di zona mabuk teknologi ya, salah satu dampak negatifnya ya kecanduan. Selain itu juga sadar nggak sadar, suka nggak suka, aktivitas jejak digital kita juga terekam teman-teman di dunia maya gitu ya. Jadi apa yang kita love gitu ya, apa yang kita like gitu ya, itu tuh kerekam gitu. Pada akhirnya kita akan disajikan informasi yang itu aja gitu ya. Fenomenanya adalah filter bubble atau echo chamber gitu ya. Kayak kita berteriak di ruangan kosong, nah teriakannya itu akan kedengaran lagi sama kita. Jadi kalau misalkan kita buka Instagram, si Instagram itu ngerekam nih apa yang kita sukai, apa yang nggak kita sukai gitu ya. Ketika kita masuk ke Facebook, nah akan disajikan informasi yang itu juga ya. Pada akhirnya ya jadinya candu gitu. Nah, tapi sayangnya teman-teman ya, fenomena ini berbanding terbalik gitu ya dengan angka literasi. Tadi kan Pak Samuel Abdijani Pangharapan tuh bilang gitu ya, kalau angka literasi digital kita ada di 3,49 gitu ya, masih di sedang gitu ya. Sebenarnya naik dari tahun kemarin 3,45 dari skala 1 sampai 5 kalau digital. Nah, tapi kalau misalkan berdasarkan riset UNESCO gitu ya, indeks membaca di Indonesia tuh 0,001 teman-teman. Artinya cuma 1 orang yang serius baca di antara 1.000 orang. Nah, teman-teman termasuk yang mana gitu ya? Termasuk yang 1 atau 1.000 gitu ya. Begitupun dengan riset most literate nation in the world gitu ya, Indonesia tuh menduduki peringkat kedua terbawah gitu ya. Negara dengan bidang literasi kita tuh ranking 60 dari 61 negara kan.
Sayang banget, padahal kan membaca itu, literasi itu adalah jendela dunia, tempat kita mengasah pengetahuan gitu ya, meraih kebijakan, awalnya dari situ. Nah, kalau misalkan berdasarkan survei Microsoft sendiri gitu ya, Indonesia tuh disebut gitu ya beberapa tahun yang lalu sebagai netizen gitu ya, atau warga digital paling tidak sopan gitu ya se Asia Pasifik kalau nggak salah ya, berdasarkan indeks keadaban digital atau Digital Civility Index. Nah kan ini berbanding terbalik dengan kultur bangsa Indonesia yang dikenal sangat ramah tamah. Ternyata kalau di dunia digital nggak ramah tamah, ada apa nih gitu ya. Nah maka dari itu teman-teman, Kementerian Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan kegiatan kali ini agar apa? Agar kita lebih sopan gitu ya di dunia maya, agar kita lebih beradab dengan cara apa? Dengan cara merawat jejak digital kita. Jejak digital itu apa sih? Jejak digital adalah rekaman atau bukti yang kita tinggalkan setelah aktivitas kita di internet gitu ya. Jadi jangan salah teman-teman, apa yang kita browsing rekam tuh gitu ya. Apa yang kita posting gitu ya, apa yang kita like. Lokasi yang kita tinggalkan gitu ya. Jadi walaupun postingan tersebut sudah kita hapus gitu ya teman-teman, jangan salah, postingan kita tuh akan terekam abadi selamanya di internet walaupun udah kita hapus, karena bisa jadi ketika kita ngeposting ada orang yang nge-share, ada orang yang screenshot. Makanya hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita memiliki rekam jejak digital yang buruk gitu, karena bisa ditelusuri oleh siapa aja gitu ya. Lalu bagaimana sih cara kita merawat jejak digital kita? Yang pertama, coba kita ketikin nih nama kita di mesin pencari. Misalkan kita datang ke Google Chrome, kemudian kita ketikin nama kita, misalkan Andi Juanda atau misalkan Asri Dwi Andriani. Nah bakalan kerekam tuh gitu ya, maksudnya bakalan kelihatan gitu ya rekam jejak digital kita tuh apa aja. Coba deh teman-teman cari nama teman-teman, itu yang pertama. Terus yang kedua teman-teman gitu ya, atur privacy di akun media sosial kita. Jadi kan kalau akun media sosial ada pilihannya ya, ada yang bisa disetting untuk publik postingan kita, ada juga yang disetting untuk private. Nah kalau teman-teman mungkin gitu ya tidak ada kepentingan bisnis, kecuali untuk kepentingan bisnis, promosi dan lain sebagainya, itu bisa gitu ya diatur untuk untuk publik. Tapi kalau misalkan untuk private aja sebaiknya gitu ya disetting private gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan di dunia digital, resiko-resiko seperti itu teman-teman. Jadi semakin kecil circle pertemanan kita semakin bagus gitu ya. Jadi approve lah gitu ya kalau misalkan orang-orang yang kita kenal aja. Karena contohnya gini, kalau kita sering nih gitu ya ngeposting, wah kita ada di mana, misalkan ya kita ada di Bali sekeluarga. Nah pada akhirnya kan kalau orang yang iseng atau yang jahat tuh berarti rumahnya kosong. Nah itu bisa disalahgunakan gitu ya. Kemudian gunakan kombinasi password yang kuat gitu ya teman-teman. Ini juga penting gitu ya, jangan sampai password kita tuh gampang dibobol gitu ya. Jangan sampai password kita 123456788, kan ada juga yang kayak gitu, atau bismillah atau rahasia dong gitu, itu mudah diretas gitu ya. Jadi sebaiknya kalau password itu kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, karakter, angka, minimal 8 digit gitu ya. Selanjutnya teman-teman, gimana sih caranya gitu ya agar kita lebih beradab atau lebih sopan di internet dengan menggunakan netiquette, berasal dari kata netizen etiquette atau etika berinteraksi di dunia maya gitu ya. Karena apa? Karena walaupun kita ngetik langsung pakai keyboard yang itu notabene mesin, saya juga ini kan ngomong ke ke kamera gitu ya, ke mesin, tapi di ujung sana teman-teman kita itu terkoneksi dengan orang lain yang juga harus dijaga hati dan pikirannya. Jadi perlakukanlah gitu ya orang-orang teman-teman kita di dunia maya sebagaimana kita ingin diperlakukan. Caranya dengan apa? Tentu saja dengan menghindari konten-konten negatif, karena suka nggak suka, mau nggak mau kita sebagai warga Indonesia terikat sama Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik kalau pertama melanggar kesusilaan, kedua kalau judi online nggak boleh teman-teman, yang ketiga penghinaan atau pencemaran nama baik, sesimpel body shaming aja ya, ih kok kamu gendutan, kok kamu kurusan, kok kamu hiteman. Nah itu juga bisa diperkarakan kalau orang yang kita singgung misalkan ya tidak terima gitu ya, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong, hoax, atau menyebarkan hate speech gitu ya, ujaran kebencian berdasarkan sara gitu ya, suku, agama, dan ras.
Nah itu nggak boleh banget ya hate speech teman-teman. Yang terakhir nih ya teman-teman, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Sebetulnya ini juga mengingatkan saya diri saya sendiri. Yang pertama, posting yang penting gitu ya, bukan yang penting posting. Jadi jangan asal posting ya teman-teman, lagi mau sholat posting, mau makan mie ayam posting. Jadi posting yang penting. Kita harus posting yang kayak gimana sih nih ya? Ada rumusnya teman-teman. Think before posting. Jadi T-nya tuh apa sih? True gitu ya. Apakah postingan kita itu betul? Kalau betul ya boleh, kalau udah jelas kebenarannya. Tapi kalau misalkan belum jelas kebenarannya, mendingan jangan. Yang selanjutnya adalah H itu helpfulness gitu ya. Helpful gitu ya, menolong orang lain nggak sih, menginspirasi. Kalau menginspirasi, menolong orang lain, menebarkan nilai kebaikan boleh, tapi kalau enggak cuma nyinyir doang gitu ya, netizen maha benar, mendingan jangan. Yang selanjutnya adalah illegal gitu ya. Apakah postingan kita tuh nabrak nilai, norma, dan hukum yang ada di Indonesia nggak sih? Kalau nabrak jangan teman-teman. Misalkan menyebarkan foto syur gitu ya, foto aib orang lain, mendingan jangan. Karena itu ya, ada undang-undang informasi transaksi elektronik, ancaman hukumannya sampai dengan 6 tahun penjara dan denda sampai dengan 1 miliar. Yang selanjutnya adalah necessary gitu ya, perlu banget nggak sih? Kalau nggak perlu banget mendingan jangan gitu ya. Yang selanjutnya adalah, yang terakhir adalah huruf K, think, kindness. Menginspirasi orang lain nggak sih? Misalkan tutorial, tips dan trik itu boleh, tapi kalau misalkan bikin ricuh, mendingan jangan. Jadi think before posting, because you are what you share. Karena postingan kamu itu menggambarkan diri kamu gitu ya. Bahkan seleksi penerimaan beasiswa sekarang sudah melampirkan akun media sosial. Terus kalau kita mau ngelamar kerja, bukan cuma biodata diri, tapi akun media sosial kita ya. Pada akhirnya akun media sosial kita jadi CV digital kita, jadi riwayat hidup kita yang bisa di tracking sama orang lain. Jadi bijak-bijaklah, because you are what you share. Ya pada akhirnya postingan kita mencerminkan siapa diri kita sebenarnya gitu. Yuk mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Ya, bagi teman-teman yang masih penasaran soal etika atau budaya bermedia digital, bisa datang ke www.literasidigital.id atau follow Instagramnya @siberkreasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak.